Masuk, like, share, komen, subscribe, masuk, bos labas, oke, masuk Pak Eko. Bertemu lagi dengan kita semua. Semoga kita semua dan orang tua kita disehatkan badan, dilancarkan rizki, dikabulkan segala keinginan, diberkahi umur, dimasukin ke surga. Kita masuk ke video, apa itu binatang atau hewan? Tentu kita semua tahu bahwa hewan atau binatang atau satwa adalah organisme atau makhluk hidup yang mempunyai sel atau banyak sel yang membentuk kerajaan biologi animalia. Badak tentu kita tahu tentangnya. 1. Badak atau badakula adalah anggota dari salah satu dari 5 spesies yang masih ada hewan berkuku ganjil. 2 dari spesies yang masih ada berasal dari Afrika, dan 3 spesies berasal dari Asia Selatan dan Asia Tenggara. 2. Badak adalah salah satu megafauna terbesar yang tersisa. Semuanya memiliki berat setidaknya 1 ton saat dewasa. Istilah megafauna memiliki 2 arti yang berbeda pada ilmu biologi. Arti yang lebih sedikit ditemui adalah hewan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Berbeda dengan mikrofauna, arti yang lebih umum ditemui dan didiskusikan pada artikel ini adalah hewan raksasa, atau sangat besar atau besar, meskipun tidak terdapat definisi standar minimum ukuran. 3. Badak mempunyai pola makan herbivora, otak kecil yaitu 400-600 gram untuk mamalia seukuran mereka. 1 atau 2 tanduk dan tebal 1,5-5 cm. Kulit pelindung yang terbentuk dari lapisan kolagen diposisikan dalam struktur kisi. Umumnya memakan bahan-bahan yang berdaun. Meskipun kemampuan mereka untuk memfermentasi makanan di usus belakangnya memungkinkan mereka untuk bertahan hidup dari bahan tanaman yang lebih berserat bila diperlukan. 4. 2 spesies badak Afrika tidak memiliki gigi di bagian depan mulutnya. Mereka malah mengandalkan bibir mereka untuk memetik makanan. 5. Badak dibunuh oleh pemburu liar untuk diambil culanya, yang dibeli dan dijual di pasar gelap dengan harga tinggi. Sehingga sebagian besar spesies badak yang masih hidup dianggap terancam punah. Pasar kontemporer untuk kula badak sebagian besar didorong oleh Tiongkok dan Vietnam, di mana kula badak dibeli oleh konsumen kaya untuk digunakan dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Di antara kegunaan lainnya, kula badak terbuat dari keratin, bahan yang sama dengan rambut dan kuku, dan tidak ada bukti kuat mengenai manfaat kesehatannya. Pasar untuk gagang belati kula badak juga ada di Yaman, yang merupakan sumber utama permintaan kula badak pada tahun 1970-an dan 1980-an. 6. Kata badak dalam bahasa Indonesia diwarisi dari Melayu. Badak, karena penutur bahasa Austronesia baru mengenal badak ketika mencapai Pulau Kalimantan, maka kosakata ini tergolong ke dalam inovasi baru atau mungkin serapan. 7. 5 spesies yang masih ada, walaupun dalam jumlah yang rendah yaitu 1. Badak putih atau Ceratotherium simum. Badak putih adalah salah satu dari 5 spesies badak yang masih ada dan salah satu dari sedikit spesies megafauna yang tersisa. Binatang ini adalah binatang darat besar yang masih ada di dunia setelah gajah. Bersama dengan badak India dan kuda Nil, diketahui mulutnya yang lebar digunakan untuk memakan rumput dan bersosialisasi. Badak putih adalah badak paling umum dari semua badak dan memiliki 2 subspesies. Dengan subspesies utara lebih jarang daripada selatan. Subspesies utara memiliki 50 yang tersisa di dunia, tetapi kini populasinya hampir terancam punah. 2. Badak hitam atau Diceros bicornis. Badak hitam adalah mamalia yang masuk ke dalam ordo Perissodactyla, dan merupakan hewan asli Afrika Timur dan Tengah, termasuk Kenya, Tanzania, Kamerun, Afrika Selatan, Namibia dan Zimbabwe. Walaupun badak ini merujuk pada makhluk hitam, tetapi warnanya lebih berwarna abu-abu putih. Nama spesies ini dipilih untuk dibedakan dari badak putih. Hal ini merupakan kesalahan, karena 2 spesies tersebut tidak benar-benar dapat dibedakan melalui warna. The World Conservation Union mengumumkan pada tanggal 7 Juli tahun 2006 bahwa 1 dari 4 subspesies badak hitam Afrika Barat dinyatakan punah.
Spesies ini sendiri kini berstatus kritis. 3. Badak Sumatera atau Dicerorhinus sumatrensis. Badak Sumatera, juga dikenal sebagai badak berambut atau badak Asia bercula 2, merupakan spesies langka dari famili Rhinocerotidae dan termasuk salah satu dari 5 spesies badak yang masih lestari. Badak Sumatera merupakan satu-satunya spesies yang tersisa dari genus Dicerorhinus. Spesies ini merupakan jenis badak terkecil. Meskipun masih tergolong hewan mamalia yang besar, badak Sumatera memiliki 2 kula yang lebih besar adalah kula pada hidung. Biasanya 15–25 cm. Sedangkan kula yang lain biasanya berbentuk seperti sebuah pangkal. Sebagian besar tubuh badak Sumatera diselimuti rambut berwarna coklat kemerahan. 4. Badak Jawa atau badak sumbu atau Rhinoceros sondaicus. Badak Jawa dikenal juga sebagai badak Sunda atau badak bercula 1 kecil. Adalah anggota terancam kritis dari genus Rhinoceros. Dari keluarga badak Rhinocerotidae dan salah satu dari 5 spesies badak yang masih ada di kawasan Asia Selatan dan Afrika. Badak Jawa adalah salah satu spesies badak terkecil. Bersama dengan badak Sumatera atau badak berbulu, mereka secara superfisial mirip dengan badak India, karena memiliki lipatan kulit pelindung yang menyerupai pelindung berlapis baja, tetapi sedikit lebih kecil. 5. Badak India atau Rhinoceros unicornis. Badak India adalah mamalia besar yang dapat ditemui di Nepal dan di Assam, India. Badak ini hidup di padang rumput dan hutan di kaki pegunungan Himalaya. Badak ini dapat berlari dengan kecepatan lebih dari 55 km per jam. Untuk periode waktu pendek dan juga merupakan perenang yang baik. Badak ini memiliki pendengaran dan penciuman yang tajam, tetapi memiliki pandangan mata yang kurang. 8. Badak dewasa tidak memiliki predator nyata di alam liar. Selain manusia, badak muda terkadang menjadi mangsa kucing besar, buaya, anjing liar Afrika dan hiena. 9. Keluarga badak berukuran besar dengan semua spesies mampu mencapai berat sehingga 1 ton. Pola makan secara herbivora dan kulit perlindungan yang tebal, terbentuk dari lapisan kolagen terletak dalam secara bersilangan. Ukuran otak yang agak kecil berbanding ukuran mamalia sebesar 400–600 gram dan kula besar. 1 atau 2 kula pada bagian tengah dahi. Jika berjumlah 2, salah satu terletak di depan yang lainnya. Mereka juga memiliki indera pendengaran dan penciuman yang tajam, tetapi tidak dapat melihat jauh. Sebagian besar badak dapat hidup melebihi 40 tahun. Mereka biasanya makan bahan berdaun, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk memeram makanan dalam kolon, dan sangat membutuhkan bahan tumbuhan lebih berserat jika perlu. Tidak seperti hewan berkuku ganjil lain, spesies badak Afrika tidak memiliki gigi pada bagian depan mulut. Sebaliknya bergantung kepada gigi premolar dan molar yang kuat bagi menghancurkan makanan tumbuh-tumbuhan. 10. Berbeda dengan tanduk yang memiliki inti berupa tulang, kula badak hanya terdiri dari keratin. Kula badak telah dan masih digunakan di pengobatan tradisional Cina dan sebagai pegangan pisau di Yaman dan Oman. Kula badak yang dihancurkan dan dijadikan bubuk dipercayai memiliki kemampuan penyembuh penyakit demam dan efek afrodisiak. Meski tidak ada bukti ilmiah mengenai hal itu. 11. Untuk mencegah perburuan kula badak di berbagai kawasan perlindungan badak dibius, dan kula badak dibuang dari tubuh badak. Sumber referensi Wikipedia yang dimodifikasi. Sebelum menutup video ini, semoga kita semua dan orang tua kita disehatkan badan, dilancarkan rizki, dikabulkan segala keinginan, diberkahi umur, dimasukin ke surga. Salam damai. Terima kasih mampir. Terima kasih mampir.